Kenapa emas dan perak terbang tapi Bitcoin justru jatuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Bitcoin jeblok ke bawah 1,4 miliar rupiah atau 86 ribu dolar, bahkan sempat menyentuh 84.500 dolar, bikin investor deg-degan. Dalam waktu singkat, lebih dari 400 juta dolar posisi long likuidasi hanya dalam 1 jam. Ikut menyeret Ethereum turun 6% ke bawah 2.900 dolar. Analis dari Falcon X menyebut ini sebagai risk of start to December, kurangnya deep buyers dan lemahnya aliran masuk ETF Bitcoin memperdalam kejatuhan. Plus, Presiden Donald Trump juga sempat memilih kandidat ketua The Fed berikutnya, memicu spekulasi kebijakan moneter yang bisa lebih ketat dari ekspektasi. Emas melonjak ke level tertinggi 6 minggu dan perak mencetak rekor baru karena pasar global kembali masuk mode flight to safety. Ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed untuk Desember naik 87,6% membuat aset tanpa imbal hasil seperti emas makin menarik dibanding obligasi. Di saat yang sama, stok perak turun ke level terendah hampir 1 dekade. Perak mencetak rekor sepanjang masa di 58,83 dolar per ons. Didorong peluang 87,6% red card Desember berdasarkan CME Fed Watch. Suplai perak makin menipis menambah tekanan bullish logam mulia, tapi Bitcoin malah jatuh makin dalam. Salah satu alasan kenapa BTC nggak ikut terbang adalah arus ETF yang melemah. ETF Bitcoin di AS mencatat outflow sebesar 3,4 miliar dolar sepanjang November, ditambah likuidasi leverage lebih dari 1 miliar dolar dalam penurunan terakhir. Secara teknikal, analis menyebut 80 ribu dolar sebagai support mayor berikutnya. Kalau level ini jebol, koreksi bisa makin dalam. Tapi, ada kabar penting yang bisa mengubah arah pasar dan ini datangnya juga dari The Fed. Per 1 Desember, The Fed resmi menghentikan program QT di siklus sebelumnya. Altcoin rally 42 bulan setelah QT berakhir di 2014 sampai 2017 dan 29 bulan pada periode 2019 sampai 2022. Indikator altcoin BTC juga memperlihatkan pola serupa. Altcoin historically baru benar-benar mulai bull run ketika rasio turun ke 0,25 dan saat ini masih berada di sekitar 0,36. Semakin mendekati zona akumulasi klasik. Apakah ini fase akumulasi emas bagi altcoin dan Bitcoin atau justru pintu menuju koreksi yang lebih dalam? Follow semua kanal media sosial Indodax dan jangan lupa kasih paham di komen.